Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di hari keempat dari Ramadan. Sepertinya tidak terasa, karena memang itulah dia yang Allah takdirkan di dalam Ramadan ini. Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat itu adalah, kalau dari segi bahasa, bilangannya terhitung. Bilangannya terbatas. Tetapi ada makna yang tersirat di sana. Allah ingin memberikan isyarat bahwa Ramadan itu memang tak terasa. Cepat sekali. Seolah betul-betul terbatas waktunya. Oleh sebab itu ketika kita membaca ini, harus mampu untuk bisa melihat bagaimana memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, memanfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Dan insya Allah pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini, saya mencoba untuk mengingatkan diri saya pribadi dan kita bersama berkaitan tentang bagaimana Ramadan itu mengajarkan keikhlasan. Di antara ibadah yang betul-betul ketika dilaksanakan itu tidak ada kesempatan mungkin dalam tanda kutip ya, untuk yang melaksanakannya itu riya, sum'ah, pingin dilihat, pingin didengar, itu seolah ya ini, puasa. Kalau orang sholat masih bisa, minta difotokan supaya dia mau update sholatnya masih bisa. Baca Quran masih bisa. Tapi kalau puasa nggak bisa. Kalau ada orang disuruh masuk ke dalam sebuah masjid lalu diminta untuk menghitung yang sholat, bisa. Diminta untuk menghitung yang baca Quran, bisa. Diminta untuk menghitung yang tidur, bisa. Tapi kalau menghitung yang puasa, tidak bisa. Sebab dia tidak nampak secara zahir. Jadi, di antara rahasia puasa adalah bagaimana ketika seseorang melaksanakan ibadah itu memang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Bahkan saya pernah belajar dari seorang anak kecil ketika saya lupa 7 atau 8 tahun yang lalu, di saat diminta untuk mengisi pengajian duha di salah satu SD. Ketika selesai pengajian menjelang duhur, saya sholat duhur di situ. Sebelum sholat duhur, wudu. Di saat wudu ada anak SD mungkin usia kelas 3 atau kelas 4 ya. Awal-awal puasa mungkin dia belajar, badannya besar gitu ya. Jalan ke tempat wudu itu sambil sempoyongan. Mungkin karena capek puasanya. Ketika buka air keran saya tanya, lemes dek? Lemes lah. Puasa? Puasa. Aus nggak? Aus. Kalau kamu aus, waktu kumur-kumur, coba telan. Langsung spontan dia jawab, batal. Jangan kamu bilang siapa-siapa. Telan aja, batal. Lah kan nggak ada yang tahu. Gurumu nggak tahu, temanmu nggak tahu. Batal. Dia tutup keran, dia pergi. Sambil ngomel-ngomel. Mungkin dalam hatinya dia ngomong, kata guru saya, puasa itu setan dibelenggu. Tapi kenapa masih nyisa? 1. Maksudnya apa? Saya belajar. Anak kecil aja. Dengan itu pun luar biasa menjaganya. Nggak ada yang berani. Dan tidak jarang mendapatkan pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya, Ustadz, kalau saya sikat gigi di siang hari terus masih ada yang terasa segar di mulut, itu kira-kira batal apa enggak? Wah, gitu.
Kenapa seperti itu? Karena rasa takutnya kepada Allah. Rasa takutnya, bayangkan. Hanya dengan setetes air, takut untuk ditelan. Padahal itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi itulah dia puasa mengajarkan kepada kita makna keikhlasan. Belum lagi bagaimana ketika Nabi SAW menyampaikan, "Malam yubayyitis siyama minal lail, falau siyamalah." Barang siapa yang ketika dia berpuasa dan malam harinya tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Ini khusus untuk puasa wajib. Ketika orang ingin melaksanakan puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa bayar hutang, ataupun puasa nazar, lalu di saat malam hari sebelum subuhnya dia tidak berniat dalam hati ya, tidak berniat dalam hati, maka tidak sah puasanya. Dan ibadah yang lain tidak seperti ini. Ibadah yang lain itu namanya niat muqtarinun bi arkanil awal. Biasanya begitu. Kalau ada rukun awalnya, nanti akan bersamaan dengan niat. Tapi khusus puasa tidak. Jauh-jauh sebelum start ibadah itu dimulai, sudah dimulai itu niat. Di sini juga diajarkan betapa ketika seseorang melaksanakan aktivitas ibadah itu terkadang tidak rusak rukunnya, tidak rusak syaratnya, tidak rusak segala sunnah-sunnahnya, tapi yang rusak niatnya. Karena niatnya rusak, memang tidak batal ibadah itu, tetapi pahalanya kosong. Maka Nabi SAW menegaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya selain hanya lapar dan haus. Ini bukan pujian. Bukan Nabi memuji, alangkah banyak dari umatku ini yang puasanya nggak dapat apa-apa, kecuali lapar haus. Bukan dipuji. Tapi itu dalam tanda kutip peringatan. Betapa banyak manusia yang dia melakukan aktivitas ibadah nggak dapat apa-apa, kecuali hanya capeknya. Oke, sahnya iya, sehingga tidak perlu mengulang, tapi pahalanya tidak ada. Nah ini yang mengerikan. Apalagi kalau sudah pahala tidak ada, tidak memberikan efek. Tidak memberikan efek. Makanya contoh puasa kita itu Bapak dan Ibu. Kalau di jam 1, jam 2 siang itu, di saat kita sedang merasakan lapar yang luar biasa, kira-kira di otak kita yang terfikir apa? Apa kira-kira? Apa yang terfikir? Jam 1, jam 2 lagi laparnya, lagi ausnya, yang terfikir apa? Yang terfikir menu. Sate kambing. Yang terfikir lontong sayur. Yang terfikir gorengan. Berarti puasanya belum sukses untuk mendidik dirinya menjadi manusia yang takwa. Sebab tujuan puasa bukan membuat orang itu merasakan lapar lalu dia berupaya untuk menutupi laparnya, bukan. Akan menjadi sukses ketika jam 1, jam 2 di saat dia lapar, yang terfikir di otaknya, ya Allah, alangkah banyaknya nikmat yang sudah Engkau berikan padaku. Memang saat ini lapar, tapi hitungan jam ke depan sudah apapun yang aku inginkan Kau mudahkan. Ya Allah, alangkah banyaknya nikmat yang Kau berikan padaku. Saat ini aku lapar, paling cuman 12-13 jam. Ada orang lain di luar sana yang dia itu lapar hitungannya 15-16 hari lapar. Atau bahkan 15-16 bulan lapar. Padahal baca Qur'annya lebih banyak mereka. Sabarnya lebih banyak mereka. Syukurnya lebih banyak mereka. Di tengah himpitan yang luar biasa mereka masih bisa tersenyum. Bahkan ketika azan berkumandang begitu cepat bergegas menuju rumahmu. Tapi mereka tidak mendapatkan bagian dari dunia. Sedangkan kita mendapatkan begitu banyak bagian dari dunia, tapi terkadang kita tidak berpikir tentang itu. Kalau yang dipikir begini, sukses itu puasa. Sukses. Karena puasa yang ujungnya ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka tentu bukan hanya sekedar diminta lapar dan haus. Bukan hanya sekedar diminta untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Bukan diminta hanya sekedar taraweh, bukan diminta hanya sekedar sahur dan buka, tapi bagaimana puasa melatih keimanan. Puasa mendidik seorang menjadi manusia yang betul-betul ikhlas. Oleh sebab itu, kalimat al-ikhlas dalam surah al-ikhlas, kata al-ikhlasnya tidak ada. Surah ada satu surat namanya al-ikhlas. Tapi kata ikhlasnya tidak ada di sana. Padahal biasanya sebagian besar Al-Quran itu, nama suratnya itu pasti di dalamnya ada. Tapi ini al-ikhlas. An-nas ada an-nas. Al-falak ada al-falak. Al-asr ada al-asrnya. Al-ikhlas tidak ada.
Sebab dari ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Ikhlas itu bukan ingin menunjukkan kata ikhlas, tapi ingin menunjukkan hakikat ikhlas. Sehingga ketika orang mampu untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia menjadi orang yang ikhlas. Sebab ikhlas itu bukan untuk disebut, tapi ikhlas itu untuk dipraktekkan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan di sisa hari-hari kita di bulan Ramadan ini diberikan kekuatan, hidayah dan taufik sehingga kita mampu untuk belajar dari Ramadan lebih banyak lagi dan kita keluar dari Ramadan ini menggapai gelar manusia insan bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.